Halo guys, oke. Di sini aku mau sharing aja bagaimana. Mungkin teman-teman ada yang bingung bagaimana caranya berimprovisasi, untuk belajar berimprovisasi dasar ya, yang paling basic banget. Karena biasanya sebelum kita berimprovisasi itu kita harus bisa ngafalin tangga nadanya atau scale, dan mungkin karena kita sering bermain menggunakan pattern-pattern scale tersebut, maka dengan secara otomatis cara bermain kita akan, maksud saya pergerakan jari kita akan mengikuti sesuai dengan latihan yang sudah kita lakukan. Contohnya seperti ini nih. Wait sebentar ya. Contohnya adalah seperti ini. Oke, sebentar. Misalnya teman berlatih do re mi fa sol la si do. Terus teman-teman belajar sequence seperti ini, misalnya 3-3-3 misalnya. Nah, itu juga berlaku di mana saja. Nah, karena teman-teman sering bermain itu terus-menerus, akhirnya ketika membuat suatu improvisasi, maka teman-teman biasanya akan mengikuti pergerakan seperti tadi gitu, pattern-pattern tadi. Contohnya misalnya dari A minor, ini tangga nada A minor. Jadi pas kita main A minor, tidak ada yang salah sih sebenarnya dengan itu. Teman coba bayangkan teman-teman bila melakukan itu terus-menerus, kira-kira bosan nggak? Terus kira-kira bagaimana ya cara supaya kita mengembangkan imajinasi kita atau mengembangkan permainan kita agar bisa berimprovisasi dan masuk sesuai dengan kuncinya. Nah, saya mau sharing sih, mungkin bisa jadi bahan latihan buat teman-teman, supaya kita bisa membreak pattern tersebut yang sudah kita latih bertahun-tahun. Kita harus kenal dulu progresi kuncinya atau chordnya. Contoh misalnya kita main dari A minor ke G ke F. Nah, kita harus tahu tuh A minor nadanya apa aja, A C E nadanya, kalau G B D mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau F itu F A C. Oke. Jadi kalau A minor itu nada pertamanya A, nada ketiganya C, nada kelimanya itu E. Kalau G, nada pertamanya G, nada ketiganya B, nada kelimanya adalah D. Sedangkan F itu nada pertamanya adalah F, nada ketiganya adalah A, dan nada kelimanya adalah C. Oke. Untuk apa kita bisa harus mengetahui nada-nada tersebut? Simpelnya adalah bisa untuk menjadi patokan kita ketika kita berimprovisasi. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita main dari A minor ke G ke F ke G lagi ke A minor lagi, dan berputar terus seperti itu. Nah, ketika kita kuncinya ada di A minor, kita bisa punya 3 pilihan
untuk start dari mana, bisa mengambil nada pertamanya atau nada ketiganya, ini adalah C, nada kelimanya E. Tergantung dari mood yang pingin ditampilin oleh teman-teman. Contoh A, G, G lagi. Nah, untuk supaya kita bisa tahu posisi-posisinya, kita juga harus tahu posisi dari kunci-kunci kita tersebut. Contoh misalnya A minor, A, C, E, kita juga harus tahu di sini juga ada A minor, A, C, E, mana lagi, atau nah ini juga A minor. Jadi nah, kalau G di mana aja? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi sebenarnya kalau kita mengupas masalah tersebut akan menjadi lama videonya, nanti bisa luas banget ya, karena sebenarnya posisi chord itu selama kita menekan nada yang berisi chord tersebut, contoh misalnya A minor, A, C, E, selama kita menekan A, C, dan E, maka ini adalah A minor. A minor. Ini juga A minor. Nah, dan itu berlaku untuk semua dari fret 0 sampai fret 12 lah. Karena yang setelah 12-nya akan sama juga posisi bentuknya. Nah, begitu juga dengan F, F, A, C, ada F, C, F, C, F. Jadi dia nada ketiganya tidak dimainin, bisa juga atau seperti ini. Atau bisa seperti ini. Atau bisa seperti ini. Tergantung teman-temannya seberapa pingin teman-teman mendalami posisi-posisi tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke, back to yang tadi. Nah, teman-teman tinggal pikir aja, memulai dari nada yang mana? Apakah nada pertama, nada ketiga, atau nada kelima? Misalnya pakai nada pertama. Sorry, ini ada, kalau yang ini contohnya misalnya kita teman-teman mau ngambil nada yang ketiga, jadi kalau nada ketiga dari A minor adalah C. Jadi itu keputusan dari teman-teman sih. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kita bisa mengambil, untuk memulai improvisasi kita bisa ngambil dari 3 nada tersebut sih, atau bisa ya, namun kedepannya itu nanti akan hukum tadi itu tidak berlaku juga sih sebenarnya. Tapi untuk teman-teman yang masih baru belajar, ya ini suatu start yang lumayan bagus sih. Oke, sekarang kita coba pakai yang terus dipakai backing track ya. Ini pakai nada pertama A, G, F. Sekarang pakai nada ketiganya
lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya maksud. Thank you.